Ini sosok pasukan perang mengerikan dunia penolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu 16 Maret 624 atau 17 Ramadan 2 Hijriah merupakan hari paling bersejarah bagi dunia, terutama umat Islam, bukan cuma karena hari itu bertepatan dengan peringatan diturunkannya wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itulah pertama kalinya meletus perang dahsyat Muslim, yaitu Badar. Perang Badar menjadi pertempuran paling fenomenal dalam sejarah militer dunia, dikarenakan pasukan Islam di bawah komando Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan musuhnya yang secara hitung-hitung kasat mata tidak mungkin terjadi. Bagaimana tidak? Kala itu pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan belum siap untuk berhadapan dengan peperangan bersenjata, karena memang sebelum perang Badar pecah di kota Badar dekat Madinah tidak ada rencana bertempur besar dan janjian antara pasukan Nabi Muhammad dengan pasukan Quraisy pimpinan Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Memang sih selama setahun terakhir sebelum perang Badar terjadi sudah sering terjadi konflik kecil antara umat Islam dengan warga Mekah. Jadi kisahnya begini, dilansir Viva Militer dari berbagai sumber. Saat itu pasukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau mencegat rombongan saudagar-saudagar atau kafilah Quraisy yang baru pulang dagang dari Suriah. Rencananya mau dicegat dekat sumber mata air di lembah Yayal. Tidak tanggung-tanggung, saudagar yang mau dicegat itu orang besar di Mekah. Dia pimpinan utama Bani Quraisy, namanya Abu Sofyan bin Harb. Tiba-tiba saja secara tidak sengaja pasukan Nabi Muhammad menemukan orang tidak dikenal. Setelah diamankan dan diperiksa, ternyata keduanya adalah prajurit pengintai dari pasukan tempur si Abu Jahal. Dari keduanya baru ketahuan bahwa ternyata tidak jauh dari situ, seribuan mungkin lebih tentaranya Abu Jahal sudah siap menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal bawa pasukannya setelah dapat informasi dari Abu Sofyan tentang rencana penghadangan yang akan dilancarkan pasukan Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad SAW cuma punya sekitar 300-an prajurit tempur saja. Senjatanya juga tidak selengkap pasukan Abu Jahal. Kendaraan pasukan Nabi Muhammad SAW juga cuma beberapa ekor unta dan kuda saja. Walau begitu, pasukan Nabi Muhammad SAW tidak gentar sama sekali. Apalagi dalam rombongan itu ada banyak panglima perang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abu Muthalib. Di sisi lain, karena sudah kadung ketahuan, Abu Jahal langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju lokasi pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kedua pasukan bertemu di lokasi pertempuran. Perangnya tidak langsung bak-bik-buk saling serang. Yang bertempur itu awalnya komandan-komandan tempur masing-masing 3 orang. Di kubu Muslim ada Ali Hamzah sama Ubaidillah bin Al-Harits. 3 komandan tempur pasukan Abu Sofyan mati semua dalam adu tanding itu. Seketika itu juga baru mulai pecah kontak senjata. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi. Semua prajurit diminta untuk bertempur jarak jauh dulu, pakai serangan panah. Kalau musuh sudah dekat, baru angkat pedang. Nah, di sini baru muncul kisah yang luar biasa. Dalam situasi perang yang memuncak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan maju menyerang sembari melempari batu kerikil ke arah musuh dan teriak, "Ya Mansyur Amit." Entah kenapa serangan pasukan Nabi Muhammad SAW itu membuat musuh lari tunggang langgang, dilanda ketakutan yang amat dahsyat. Mereka kabur, banyak juga yang luka-luka dan mati. Ternyata dalam pertempuran tidak sebanding itu Nabi Muhammad SAW mendapat pertolongan dari pasukan terdahsyat dunia. Pasukan ini tidak terlihat tapi serangannya nyata dan mengerikan bagi kaum Quraisy. Tapi sosok pasukan misterius itu tersurat dalam Al-Quran, disebutkan komandannya seorang pimpinan bernama Jibril. Tidak cuma 1-2 tapi ribuan pasukan Jibril yang datang menolong Nabi Muhammad SAW. Mereka semua malaikat seperti terdapat dalam surat An-Anfal ayat 12 dikutip Viva Militer
militer dari tafsir web. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Lalu surat Ali Imran ayat 123 sampai 125. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Ayat 125, ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Perang Badar pecah karena penindasan dan penzaliman yang dilakukan kaum kafir penguasa Mekah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Harta benda dan rumah Muslim dirampas, bahkan diusir dari Mekah dan akhirnya menetap di Madinah. Eropa berguncang, ribuan Muslim dibunuh di muka PBB. Minggu 16 Juli 1995, benua biru Eropa mendadak berguncang hebat bukan karena gempa, tapi akibat munculnya sebuah kabar mengerikan dari sebuah kota bernama Srebrenica di Bosnia-Herzegovina. Ribuan nyawa melayang, banjir darah tidak terhindarkan saat pasukan militer Republik Serbia menembus dan masuk ke lembah Drina Potokari. Lebih dari 8.000 orang dibunuh secara sadis oleh tentara, mereka dieksekusi mati tanpa belas kasihan hanya karena teguh memeluk agama Islam. Negara-negara di seluruh dunia benar-benar murka atas peristiwa terkejam dalam sejarah perang di bumi ini. Badan Keamanan PBB terpukul hebat, sebab ribuan umat Islam yang dibantai itu merupakan warga sipil Bosnia yang selama bertahun-tahun berada di bawah perlindungan PBB. Tidak cuma itu, muka PBB bagai ditampar amat keras, sebab pembantaian itu tidak bisa dicegah walau 400 tentara dari militer Belanda yang dikerahkan dalam misi perlindungan persatuan bangsa-bangsa berada di tempat itu untuk menjaga keselamatan ribuan Muslim Bosnia dalam misi kemanusiaan bernama Perlindungan Persatuan Bangsa-Bangsa. Kisah pembantaian ribuan umat Muslim Bosnia yang terkenal dengan julukan genosida Srebrenica berawal pada Selasa 11 Juli 1995.